Masih, yo kono didol goblok. Nggak lucu, nggak pantas jadi bahan candaan. Lihat nggak ekspresi wajah si bapak penjual es teh itu? Bagaimana dia menahan perasaannya dia, mungkin berkecamuk ya perasaannya saat itu di tengah orang banyak, dijadikan spotlight, dan spotlight itu direndahkan gitu, direndahkan dengan ada kata-kata. Dan kalau kita nggak terbiasa ngomong kata-kata itu, kita nggak akan bercanda dengan kata-kata kayak gitu. Ngerti nggak teman-teman? Ya, jadi kita itu biasanya ya akan dengan mudah ngeluarin satu kata kalau kita udah sering ngomong kayak gitu. Ada hal-hal yang nggak boleh dijadikan bahan bercandaan, hal-hal yang sensitif, privasi, dan hal-hal yang sifatnya kekurangan atau kesulitan orang lain, kesulitan hidupnya, kemiskinan, masalah pekerjaannya, atau kekurangan bentuk tubuhnya, atau fisiknya, atau penyakitnya. Itu nggak boleh jadi bahan bercandaan. Yang nggak ngebolehin siapa dok? Adab, etika, itu yang nggak ngebolehin. Bukannya hukum undang-undang, ya. Hak-hak gue dong bercanda, iya terserah. Tapi itu menunjukkan bagaimana etika dan adab seseorang. Ketika kita tahu ya mana yang boleh dijadikan bahan bercandaan, mana yang tidak. Beda halnya ketika seorang komedian ya, dia menggunakan itu sebagai materi untuk stand up komedinya misalnya ya. Jadi menggunakan kemalangan diri dia atau kekurangan diri dia sendiri tuh yang make gitu untuk jadi materi jokesnya dia. Ya sah-sah aja kan dia yang ngalamin. Ya, misalnya ada beberapa komika misalnya ya, dia pakai materi tentang kekurangan dia atau tanda kutip kemiskinan dia atau kekurangan bentuk fisiknya dia, ya sah-sah aja gitu. Jadi bahan jokesnya dia. Atau ketika seorang komedian dia merosting seseorang, tapi tentunya roasting itu juga ada tata keramanya lah gitu. Orang yang di roasting itu biasanya udah ready atau diperkirakan kemungkinan besar dia akan siap gitu di roasting, nggak akan baper, walaupun ada juga sih orang yang baper di roasting ya. Tapi kita tuh harus tahu deh intinya, menempatkan diri kapan kita boleh bercanda dan topik-topik apa, materi apa yang bisa dibercandain dan kepada siapa kita bercanda gitu. Saya ngeliat si bapak bakul es teh ini aja, dia udah ngangkat kayak gitu, cari duit gitu ya, berharap dapat penghasilan banyak di saat lagi ada tablik akbar atau ada apalah gitu acara yang banyak orang gitu kan, terus dijadikan spotlight dengan cara dipermalukan, terus banyak yang ketawanya sampai terguling-guling lagi. Berarti selera humornya merendahkan orang ya? Nggak banget sih. Kali ini serius dulu. STmu masih banyak nggak? Ya dijual lah Gob. Kalau nggak laku ya udah takdir. Layak nggak ngomong kayak gitu guys? Layak nggak? Kalau misalkan papa kamu pedagang sakit hati nggak digituin? Sebenarnya kalau kita udah bestie banget sama pedagangnya, teman deket banget, kita sering belanja sama pedagangnya. Habis itu ini bukan di forum agama, kita lagi nongkrong sama teman-teman di tempat yang biasa kita nongkrong, kita candain kayak gitu. Gak apa-apa, gak bakal baper gitu loh, karena memang udah teman. Ini kan lagi di forum agama, dia lagi ceramah kan. Kalau di agamaku lagi khotbah lah, dia lagi memberitakan kebaikan. Masa lagi memberitakan kebaikan dengan cara menjatuhkan pedagang? Mana yang di depan pada ketawa lagi, apalagi bapak-bapak nih. Bapak-bapak nih, paling kesel gua. Semua masih banyak gak? Ya dijual lah gua. Aku gak mau ngejatuhin agama manapun ya, cuma kebetulan aja ini oknum, sifatnya nggak baik. Aku juga yakin kok teman-temanku yang muslim juga sakit hati nontonin video ini. Sampai Pak Prabowo pun ngomong dia sakit hati pedagang kaki lima digituin, kalau tukang ojol dihina, nggak layak. Habis itu dia buat gebrakan ngeborong pedagang kaki lima. Anggapannya udah kayak ada kertas nih yang mulus, diremes kayak gini, habis itu dilebarin lagi, nggak bakal bisa mulus lagi. Itu udah campah, kalau dibalik campah banget. Nggak ada namanya hormat sama orang kecil, nggak ada hormat sama orang yang lebih tua juga. Sakit hati cok.